Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasman, NIM 2204010116, akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah bimbingan konseling Islam yang berjudul tujuan, fungsi dan tujuan bimbingan konseling Islam. Itu secara garis besarnya tujuan atau fungsi dari konseling Islam ini adalah untuk membantu siswa atau individu atau peserta didik untuk memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, sehingga dapat mengatasi masalah dan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi secara rincinya tujuan konseling Islam ini adalah membantu siswa atau peserta didik untuk memahami karakter diri dan lingkungannya, itu memahami karakternya sendiri dan lingkungan yang dimanapun dia berada, atau lingkungan dengan teman, bagaimana mengetahui berteman seperti ini kita harus begini atau bagaimana begini. Selanjutnya membantu siswa untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Kalau ada siswa tadi, mungkin pasti semua siswa itu ada masalah masing-masing. Satu, pertama permasalahan dari tugas, masalah dari keluarga, permasalahan mungkin di teman-teman, atau permasalahan kalau sudah tingkat remaja dan atau SMP SMA, itu permasalahan percintaan. Mungkin kita bantu siswa tadi agar menyelesaikan keluar dari masalahnya tersebut. Selanjutnya, bimbingan konseling ini untuk menunjukkan diri manusia yang seutuhnya, itu sebagai manusia yang seutuhnya, bukan setengah-setengah manusia. Menjadi manusia seutuhnya maksudnya sini adalah memahami kita itu sebagai manusia yang mempunyai akal, mempunyai hawa nafsu, bisa mengendalikan diri di berbagai bidang, sehingga hawa nafsu bisa kita atasi, kita batasi sebagaimana yang Allah sudah menciptakan akal. Ini yang baik, ini yang buruk, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, yang sekedar saja, ini yang harus ditingkatkan atau dilebihkan. Itu sebagai bimbingan konseling tujuannya atau fungsinya. Selanjutnya, membantu peserta didik atau siswa untuk meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan iman percayanya kepada Allah. Selanjutnya, bagaimana menjadi umat Islam itu yang baik. Itu selanjutnya bagaimana menjadi manusia yang ihsan. Ini lebih tinggi tadi tingkatnya. Selanjutnya, membantu manusia peserta didik untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, itu beramal ibadah seperti melaksanakan salat, membaca Al-Quran, bersedekah, menolong sesama, dan menghormati orang tua, memuliakan orang lebih tua, menghormati guru, mengasihi yang lebih kecil, dan pandai dalam bergaul sesama teman-teman, tidak menyakiti orang lain, baik itu fisik maupun secara rohani, dengan perkataan. Itu selanjutnya memberikan manusia kesadaran, yaitu bahwa kita adalah sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, maka kita ini tidak seutuhnya berkuasa, seutuhnya memiliki kekuasaan atas diri kita. Kita ini lemah karena kita ini diciptakan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Semuanya kita hanya sebagai manusia yang lemah dan tidak punya apa-apa, sehingga kita tidak menjadi manusia yang sombong, yang mana nanti kita akan kembali kepada Allah yang namanya dengan melalui dengan namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap manusia pasti akan mati. Itulah tujuan dari dan fungsi dari bimbingan konseling, yaitu menjadikan manusia sadar diri bahwasannya kita adalah
hamba Allah, makhluk ciptaan Allah. Kita tidak mempunyai kekuasaan sepenuhnya. Kita hanya diizinkan oleh Allah sebagai manusia dan diberikan oleh Allah ilmu yang juga diberikan oleh Allah, bukan ilmu kita, dan semuanya itu adalah titipan Allah. Maka kita menjadi manusia yang berbakti kepada Allah dan beriman kepada Allah, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dengan selamat, insyaallah masuk kepada surga Allah SWT. Amin abil alamin. Cukup sekian, salah dan jangannya minta riban maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.